Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Salam ini sangat khas ya. Oke, aku sebelum melakukan aktivitas hari ini mau nabung satu lagu di sini. Ya, boleh ya. Kalau suaranya mudah-mudahan nggak pales ya, mudah-mudahan. Oke, langsung aja. Mungkin kalian ada yang tahu lagu ini dan mungkin kalian suka dan mungkin aduh agak serak. Dan mungkin lagu ini mewakili apa yang terjadi dengan apa ya, romantika kalian. Ya udahlah, langsung aja let's get out. Oke, nah ini dia. Oke, tunggu ya. Kita mulai dari awal. Oke, ada siapa ini? Selamat pagi. Kita teriak-teriak ya. Kamu tanya, aku menjawab. Kamu minta, aku berikan. Ku sayangi kamu. Cara kamu yang diam, ku mendekat, kamu menghindar. Separah inikah kamu dan aku? Bagaimana bisa aku tak ada di setiapmu melihat, sementara ku ada. Bagaimana bisa kamu lupakan yang tak mungkin dilupakan? Aku selalu cinta, selalu cinta.
persembahan dari Madam Suki. Eh, Selamat beraktivitas buat semuanya aja. Eliminate the original song. Yes. Buat kalian semua selamat beraktivitas, selamat weekend. Semoga weekend kalian selalu menyenangkan. Dan buat kalian yang mempunyai masalah, ya, kita itu semua di dunia ini tidak ada yang lepas dari yang namanya masalah, right? Iya. Jadi masalah-masalah kita itu banyak. PR-PR kita dalam kehidupan itu banyak dan harus diselesaikan satu-satu. Tapi yang terpenting ketika kita mempunyai masalah, jangan pernah untuk menghindari masalah itu. Itu sih. Karena ketika kita menghindari, di situ ada itu energi kita ngeblok ya. Energi kita ngeblok, kita akan khawatir, kita akan ketakutan, dan energi ketakutan, energi energi takut, marah, sedih, khawatir, itu semua bisa ngeblok kesehatan kita. Believe it or not, ya. Aku pernah ngobatin orang 21 tahun asma, tapi asmanya itu kambuhan gitu ya, dan itu bukan mulai kecil gitu. Jadi adanya itu mulai dewasa, ya. Ini cerita sedikit. Nah, dia ini sudah ke psikolog juga, sudah ke psikiater. Kalau psikiater itu dikasih obat ya. Kalau psikolog itu kan, ya maksudnya mengutarakan apa yang ada di kepala kita ini untuk dituangkan, untuk mempunyai tempat orang yang mengerti sesuai dengan bidangnya, ya kan? Nah, ketika mungkin ada sebuah gangguan dari kesehatan yang nggak bisa tidur dan masalah-masalah lain, gangguan emosi itu, baru dirujuk ke psikiater ya. Psikiater itu dikasih obat. Nah anyway, klien aku ini belum jodoh begitu ya. Which is itu rumahnya tempatnya ada di luar negeri sih. Nah setelah itu ketemulah dengan aku, dan aku kemudian melihat pikiran alam bawah sadarnya melalui kartu tarot ini. Jadi kalian masih ngerti, kartu tarot ini bukan kita bersekutu dengan setan atau iblis, enggak. Jadi di dalam kartu tarot ini ada arti satu-satu, ya. Nah, ini kartu tarot ini ada 78 kartu, dan seorang tukang tarot harus tahu ini maknanya apa. Nah, ketika kita sebelum membaca klien, kita harus meditasi. Meditasi itu gunanya apa? Gunanya untuk membersihkan diri kita, membuat kita itu connected atau connection dengan soul kita atau spirit kita, ya kan? Setelah itu, karena apa? Kita perlu meditasi karena tukang tarot pun punya masalah, ya kan? Ketika membaca masalah orang lain, kita harus menjadi energi yang netral, di level yang benar-benar landai gitu ya. Artinya tukang tarot tidak terkoneksi atau tidak terkontaminasi dengan masalahnya sendiri. Oke? Nah, di saat hening itulah kita bisa membaca pikiran alam bawah sadar seseorang. Ingat, pikiran alam bawah sadar seseorang itu mengendalikan kehidupan manusia 85% dari pikiran alam bawah sadar. Setelah kita bisa tenang dengan meditasi itu, kita membaca pikiran orang dari sini, ya. Kenapa di sini kita bisa melihat pikiran orang? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita memiliki, dunia itu memiliki hukum tarik menarik, ya. Jadi apa yang kita tarik itu yang ditarik, begitu. Ketika kita ingin menarik target, oh ya targetnya ini si A, kita pengen lihat si A. Oke, karena kita sudah bersih di situ, kita bisa menarik si A. Karena tubuh kita adalah medan magnet, ya. Apapun yang ada di dunia ini, di universe ini, itu kita mempunyai 12 hukum alam semesta. Salah satunya adalah hukum tarik menarik. Ketika kita menarik target si A, kita akan mendapatkan informasi dari si A. Dari mana informasi itu? Dari alam semesta ini. Jadi universe ini sudah menyediakan informasi. Oke, mungkin ini pelajarannya terlalu terlalu deep ya. Oke, whatever itu, mudah-mudahan kalian mengerti. Jadi intinya kartu tarot ini akan menarik pikiran alam bawah seseorang, kemudian aku akan menarik apa aja yang terjadi dengan orang itu. Nah, kembali ke klien aku yang 21 tahun itu menderita asma. Ternyata
ada satu masalah yang sangat besar sama dia yang berusaha untuk dikubur sama dia. Itu bertahun-tahun dan puluhan tahun. Masalah ini adalah kasus pelecehan yang terjadi pada dia waktu kecil. Dan ini yang dia tidak buka kepada psikolognya. Nah, barangkali itu mungkin tertutup ya, karena ngeblok. Ketika kita menutup masalah itu, artinya energi kita itu ngeblok. Kayak sebuah pintu, ketika pintu itu tidak dibuka, ya kan, misalnya kita punya gudang nih, gudangnya itu penuh dengan buku-buku usang, dengan debu. Kalian adalah pemilik ruangan itu, ruangan berdebu itu. Jika kalian mengizinkan orang masuk untuk membersihkan, tetapi kalian tidak memberikan kunci untuk membuka pintu itu, orang yang mau masuk itu bisa nggak membersihkan ruangan itu? Nggak bisa ya, contohnya seperti itu. Jadi ketika itu pun dia sudah lupa, masalah itu sudah bertahun-tahun dia lupakan dan berusaha ingin dilupakan, karena itu ada energi grieving di situ ya. Dari sadness menjadi grieving, itu dia merasa tertolak di dunia, dari dunia ini ya. Kemudian pelan-pelan aku melihat dari kartu tarot ini terselip di sini pesan bahwa ada sesuatu yang terjadi, clinging to the past. Jadi ada sesuatu di masa lalu yang dia lupa. Ada sesuatu di masa lalu dia yang nggak mau dia buka. Hanya dengan pendekatan spiritual dan pendekatan yang lebih deep lagi, seperti seorang ibu kepada anaknya. Meskipun usia kita sama ya, tapi dimana seorang seperti aku ini kadang kita harus menjadi lebih tua daripada dia gitu, menjadi ibunya atau menjadi bapaknya atau menjadi orang yang dia percaya. Aku masuklah ke sana dengan sebuah cerita dan kemudian dia mengingat seperti terpancing. Nah mungkin itu yang tidak dilakukan pada waktu dia healing ya sebelumnya. Jadi ada satu benang yang aku ulurkan ke dia supaya dia mengingat cerita itu, dan dia umpan itu dia makan, dan akhirnya terbukalah bahwa selama ini dia begini dan begitu. Dan oke, anyway aku bisa mengobatin dia dengan cara dipakai cahaya. Aku bisa mengobati dia begitu, pakai cahaya itu 7 hari setelah reading tarot ya, 7 hari kemudian masalahnya itu digali, apa emosi apa yang ngeblok sama dia diambil. Ini lebih kepada pengobatan mental block ya. Mental block itu nggak bisa diambil sendiri. Kalian harus butuh seorang terapi untuk mengambilnya. Oke? Jadi jelas buat kalian yang mau reading tarot silahkan. Setelah reading tarot kita akan cari tahu kita mau mendapatkan solusi bagaimana. Mudah-mudahan aku nanti bisa membantu, karena banyak juga orang-orang yang sudah datang ke aku dan mengalami kemajuan luar biasa, hidupnya lebih bahagia, lebih berkembang dan banyak lagi ya. Meskipun setelah itu mereka melupakan aku, it doesn't matter ya. Yang penting tugasku sudah selesai ya, membuat jiwanya tercerahkan dan bahagia. Adapun orang-orang yang misalkan belum bisa aku bantu di sini adalah orang-orang yang pada awalnya memang tidak percaya dengan energi. Itu juga bisa ngeblok sih. Setelah datang tetapi kemudian tidak percaya, itu juga akan sangat mempengaruhi dari pengobatan energi aku di sini pakai cahaya. Finally begitu aja, send love and light. Salam Hadap Suki Thailand. Kalau kalian memang memerlukan bantuanku untuk konsultasi lewat media kartu tarot dan healing trauma dan emosi, silakan DM aku. Bye bye, terima kasih.